Siapa sangka nama dari Marcelino ya teman-teman menjadi salah satu pamungkas ketika Indonesia akan bersaing di Piala AFF di tahun 2024. Kenapa bisa begitu? Sebelum kita membahas lebih dalam, kita wajib mengetahui terlebih dahulu kemampuan dari Marcelino ya teman-teman. Dimana ketika teman-teman melihat di berbagai macam media sosial seperti yang teman-teman lihat di video kali ini, tendangan dari Marcelino selalu berhasil mengenai pinggir tiang gawang ya teman-teman pada saat free kick maupun melakukan tendangan di daerah penalti. Dan ketika itu terjadi di dalam dunia sepak bola, tendangan seperti itu merupakan tendangan yang sangat-sangat bagus ya teman-teman, dan juga sangat-sangat langka. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Marcelino menjadi poin penting bagi tim nasional Indonesia di tingkat berapapun. Makanya tidak heran kenapa Sintayong percaya kepada Marcelino. Bahkan ketika Indonesia menang melawan Arab Saudi, banyak sekali komentar positif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi ketika teman-teman mendengarkan pernyataan dari Sintayong di dalam salah satu wawancara yang diadakan di negara Korea Selatan. Sintayong mengakui Marcelino bisa menjadi sosok pemain Son seperti yang ada di Korea teman-teman, yaitu Son yang bermain di Tottenham Hotspur teman-teman. Maka besar harapan bagi fans sepak bola di negara Indonesia untuk melihat Marcelino lagi. Bahkan ketika Marcelino tampil perdana di Oxford United, meskipun Marcelino hanya tampil di pertandingan U21, tetapi Marcelino berhasil mencetak assist pertama teman-teman ketika Marcelino membela klub Oxford United, yaitu klub mirip Erick Thohir teman-teman. Sebetulnya kepiawaian dari Marcelino menjadi ujung tombak bagi negara Indonesia ketika Indonesia akan bertanding di tahun 2024 di kejuaraan Piala AFF di tahun 2024, di mana Piala AFF di tahun 2024 memang Sintayong hanya menurunkan pemain lapis kedua dan usia paling tua hanyalah 25 tahun dan usia paling muda 17 tahun. Ini jauh lebih muda daripada Piala AFF di tahun 2020, di mana terdapat 3 nama pemain naturalisasi yang dipanggil, seperti ada nama dari Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk teman-teman. Tetapi siapa sangka ketiga pemain itu yang sebetulnya bisa menjadi pemain ujung tombak bagi negara Indonesia di kompetisi Piala AFF, ternyata diketahui ketiga pemain itu tidak bisa dipanggil mengikuti AFF ya teman-teman, karena tidak mendapatkan izin dari klubnya, sehingga nama dari Marcelino menjadi pemain ujung tombak bagi Indonesia di Piala AFF di tahun 2024. Karena kemampuan dari Marcelino yang masih berusia 20 tahun memang sudah sangat diakui oleh banyak orang, sehingga sangat mungkin Marcelino memimpin teman-temannya untuk memenangkan pertandingan ketika Indonesia melawan berbagai macam negara di Piala AFF di tahun 2024. Di satu sisi, Erick Thohir juga pernah berjanji kepada masyarakat Indonesia ketika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2026, maka Erick Thohir akan berencana mendatangkan pemain-pemain kuat yang ada di dunia untuk melakukan pertandingan persahabatan ya teman-teman di tahun 2025 dan juga di tahun 2026. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunia, 2025 ini Juni kita masih lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA matchnya kosong. Ya kita bisa buat tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia, kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Ya, kita lihat lagi bulan apa yang kosong. Nah, hal-hal seperti ini yang kita memang harus punya program.